umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita dalam aktivitas yang penuh dengan keberkahan, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan pula bisa diteruskan oleh anak, menantu, cucu, cicit kita. Kita akan lanjutkan ngaji kita, walaupun nggak tahu nih kapan munculnya. Kan sudah dicoba, kalau di sana jarang ya di perpustakaan. Di masjid mungkin godaannya lihat layar yang tidak ada informasinya. Materi kita tentang tadabbur Quran surat Al-Baqarah 177. Ini bagian kedua. Kita ketemu dengan prediksi, kalau bahasa agamanya bukan prediksi, nubuah Nabi SAW tentang kondisi akhir zaman. Di antara kondisi akhir zaman itu, kata Nabi, akan muncul orang-orang aneh, al-ghuraba. Siapa mereka? Orang-orang aneh itu kemudian Nabi menjelaskannya. Ini salah satu penjelasan tentang al-ghuraba. Kata Nabi SAW, walladzina yumassikuna bikitabillah hina yutraku wa ya'malu bisunnati hina tutfa. Mereka adalah orang-orang yang yumassikuna, berpegang teguh, berpedoman kepada kitabullah. Dan ketika kitabullah ditinggalkan, dan mereka juga beramal wa ya'maluna bis sunnah, dengan sunnah ketika sunnah itu dipadamkan. Saya ingin memberikan penjelasan sedikit. Bapak-bapak yang Allah muliakan, sekarang ini sangat sulit menemukan orang yang konsisten berikhtiar dalam aktivitas hidupnya untuk berpedoman kepada kitabullah, termasuk di tanah tempat kitabullah diturunkan di Makkah Madinah. Sulit ketemu. Saya gunakan contoh yang sangat mudah untuk kemudian sama-sama kita pahami. Betapa banyak orang yang ketika melakukan aktivitas bagi waris saja sudah tidak mau menggunakan bagi waris dalam Al-Quran. Ini yang saya sampaikan, bahwa memang di kalangan para ulama berkembang demikian banyak pemahaman tentang fikih waris, tentang fikih faraid. Misalkan ada satu keluarga yang ketika akan bagi waris melibatkan seorang ustadz, seorang ahli agama dan sebagainya. Kemudian mereka menyatakan, Ustadz, kami ingin membaginya dengan membagi rata saja. Boleh tidak? Kalau pertanyaan secara fikih boleh tidak, jawabannya boleh. Kenapa? Karena memang hak waris itu hak yang seperti hak pada umumnya, bisa dilepaskan, bisa diambil, bisa juga diberikan. Kemudian juga ada misalnya keluarga yang udahlah untuk bagi waris ini kami ingin melakukannya dengan persetujuan semua ahli waris, tidak akan menggunakan faraid, tidak akan menggunakan syariat Islam. Kalau dikatakan boleh ya boleh, terserah mereka. Tetapi ini adalah satu di antara kondisi di mana makin hari apa yang telah diputuskan dalam kitab suci sebagai keputusan Allah itu makin lama makin ditinggalkan. Kalau pertanyaan boleh, tentu boleh. Karena sudut pandang para ulama tentang itu bisa demikian banyak dan sebagainya. Termasuk sekali lagi di tanah suci.
di Makkah dan Madinah tempat ayat-ayat Quran diturunkan. Demikian juga dengan sunnah Nabi. Semakin hari semakin tidak banyak orang yang percaya diri menggunakan sunnah Nabi dan lain sebagainya. Wa ya'maluna bis sunnati hina tutfa. Mereka beramal dengan sunnah ketika sunnah itu dipadamkan oleh banyak orang, dianggap tidak relevan. Kemudian kata Nabi dalam hadis yang lain, la yamaruna fi dinillahi wala yakfuruna ahlul qiblah bidanbi. Mereka orang-orang yang aneh itu, al-ghuraba itu, yang mungkin sekali-kali ketemu dalam aktivitas kehidupan kita atau sekali-kali kita kemudian melaksanakannya dalam kehidupan kita, mereka tidak berkenan memperdebatkan urusan agama. La yumaruna fi dinillah, tidak berdebat dalam urusan agama. Wala yakfiru wala yukaffiruna, mereka juga tidak mengkafirkan ahlul qiblah bidan karena dosa-dosanya. Ini penting Pak dipahami, karena sekarang memang ada kecenderungan untuk mudah mengkafirkan orang-orang yang demikian berbeda. Padahal urusan akidah Islam atau kafir itu ditentukan oleh hal yang sangat-sangat sepele tapi mendasar. Selama seseorang itu masih menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad sebagai Rasulullah, sebetulnya dia saudara kita. Apapun latar belakang aktivitasnya, apapun kecenderungan fikihnya, selama dia masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya, sebetulnya mereka masih bersaudara dalam kita, tidak masuk kategori kafir. Sekarang itu definisi mukmin itu bisa demikian rumit jelimet. Orang yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Rasulullah adalah nabinya, kemudian berhukum dengan kemudian. Dalam syariat Islam yang sederhana, ketika seseorang menyebutkan tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, tsumma istaqim, kemudian dia istiqomah dan keyakinan itu, dia adalah seorang mukmin. Di antara ciri orang-orang yang ghuraba, yang aneh itu adalah orang-orang yang tidak akan mengkafirkan orang-orang yang menghadap kiblat karena melakukan dosa yang dia lakukan. Jadi ada orang menyatakan saya mah geus kafir. Kenapa kafir? Tidak milih calon presiden ieu. Sekarang kan gara-gara capres saja bisa dikafirkan, gara-gara cagup dan sebagainya. Sampai kemudian yang mengkafirkannya malu sendiri. Ternyata capres yang pernah dia dukung habis-habisan juga, bedana jeung anu dia benci dan lain sebagainya. Ini bagian penting mengembangkan beragama di akhir zaman. Dari aspek itu, jamaah subuh yang Allah muliakan, saya kutipkan hadis Nabi yang agak panjang. Ini kalau bisa dilihat teksnya bagus sekali. Dalam satu kesempatan Nabi SAW menyampaikan, yusiku ayyatiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu masajiduhum yawma idzin 'amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu zaman pada manusia di mana pada zaman itu tidaklah Islam itu tetap ada kecuali namanya saja. Illa ismu. Semuanya pakai nama Islam. Organisasi pakai nama Islam, usaha pakai nama Islam, dan aktivitas yang lainnya juga pakai nama Islam. Illa ismu, kecuali namanya saja. Perilakunya, aktivitasnya jauh dari nilai-nilai Islam. Saya khawatir jangan-jangan
ini terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya saja. Al-Qurannya masih ada, tulisannya masih ada. Mungkin juga dibaca, tapi tidak pernah digunakan sebagai panduan, sebagai rujukan. Saya nonton video singkat ketika Gaza wilayah utara, provinsi Gaza wilayah utara, Rafah yang berbatasan dengan Mesir, menjadi tempat perlindungan terakhir orang-orang Gaza, diserang, dibombardir habis-habisan, luluh lantak. Setelah dibombardir habis-habisan, luluh lantak, kemudian ada beberapa penghuninya yang masih selamat keluar dari runtuhan rumah itu dan berteriak sambil menangis. Beberapa bahkan nulis dengan tulisan yang tidak terlalu jelas, tapi teriakannya itu aina al-arabiyun, kamarana orang Arab meninggalkan kami saudaranya. Ditulis juga aina ikhwanuna, di mana saudara kami. Itu sindiran sangat keras, telak bagi orang-orang Arab, suku bangsa yang sama, yang melihat tetangganya gak jauh rumahnya, tinggalnya dibombardir oleh musuhnya, oleh Yahudi Zionis laknatullah, dan dibiarkan tanpa pertolongan sama sekali. Orang-orang Palestina itu, paling tidak saya ketemu secara subjektif ya, mungkin bapak-bapak nanti akan berbeda ketemu. Paling tidak saya pernah ketemu berapa kali. Kalau ketika di Yordania kemarin, karena 2 mingguan saya di Yordania, tiap hari ketemu orang Palestina itu. Karena negara Arab yang menampung pengungsi Palestina paling banyak ya Yordania. 4 juta jumlah pengungsi Yordania. Di orang Palestina di Yordania itu 4 juta. Ada yang jadi pengusaha, ada yang masih bergelandang di jalan dan lain sebagainya. Orang Palestina itu sangat respect terhadap orang Indonesia. Jadi kalau sempat ngobrol, saya nanya orang Palestina, kemudian dia nanya balik, dari mana? Dari Indonesia. Dipeluk Pak, dipeluk dan sebagainya. Dan dia mengucapkan Indonesia yusma'iluna kulla sa'ah. Orang Indonesia selalu bantu kami tiap saat. Padahal itu di Yordan, dibantuin ke orang Yordan, ketemu orang Indonesia. Saking respectnya sama Indonesia. Kata mereka Indonesia disebutkan juga oleh mereka Iran, karena Iran itu bukan orang Arab. Iran itu Parsi, bangsa yang berbeda dengan Arab, dengan sejarah sangat luar biasa, hebat dan lain sebagainya. Bertahan terus menerus ribuan tahun, terus menerus saling menyerang, saling mengalahkan dengan Romawi, dengan Barat dan lain sebagainya. Itu yang membela habis-habisan juga adalah orang-orang Iran dan lain sebagainya, orang Indonesia. Mereka jarang menyebutkan orang Arab, kecuali mungkin Yaman yang mereka sebut sekarang. Karena Yaman dengan sangat serius sekarang dengan pemerintahan yang tidak jelas justru membela Palestina dan sebagainya. Persaudaraan dalam Al-Quran itu luar biasa Pak. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kata Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Orang Palestina barangkali akan sangat jelas menyatakan seperti hadis ini. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Quran hanya tinggal tulisannya saja bersaudara. Tidak ada buktinya. Sekarang juga terasa sama kita persaudaraan dari aspek akidah ini bukan makin lama makin kuat, makin tergerus oleh kepentingan dunia. Masajiduhum, masjid-masjid mereka pada masa akhir zaman itu imaratun, megah-megah. Imarah itu kan artinya gedung-gedung megah, imaratun. Wahia kharabun minal huda, tapi kosong dari petunjuk. Masjidnya cuma megah saja, dikunjungi banyak orang, tapi tidak menjadi pusat bagaimana kemudian hidayah itu bisa dibagikan, didistribusikan. Kharabun minal huda. Yang lebih parah, ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama.
Para ulama mereka adalah makhluk yang terburuk di kolong langit, tahta adibis sama. Kenapa disebut makhluk terburuk? Min indihim takhrujul fitnah. Dari mereka, dari mulut-mulut mereka. Kalau dari ulama kan sebutnya fatwa. Fatwa mereka adalah fitnah yang kemudian wafihim ta'udu, kembali pada mereka. Saya kalau baca ini ingat dengan yang kemarin disampaikan. Ada yang demikian lantang menyebutkan, lalat saja yang mengerumuni bangkai jauh lebih baik ketimbang ulama yang berkumpul mendekati para penguasa. Lah ternyata dilakonan kemana? Ini memang jangan-jangan memang benar akhir zaman kita ketemu dengan orang yang memaki-maki kepada satu rezim, tapi kemudian nanti menjilat-jilat pada rezim yang meneruskannya dan lain sebagainya. Karena itu jangan berlebihan ketika membicarakan sesuatu, ketika menyukai sesuatu, ketika membenci sesuatu. Jangan-jangan justru nanti sikap seperti itu akan menjadi fitnah bagi kita sendiri. Dalam kondisi seperti itu, jamaah subuh yang Allah muliakan, dalam kondisi umat akhir zaman yang aneh, carut-marut dan lain sebagainya, apakah kita punya keyakinan Allah akan menolong kita dalam kondisi yang demikian mengkhawatirkan? Sebagai orang yang beriman, tentu kita harus punya optimisme. Allah tidak mungkin membiarkan kita, umat yang sangat disayanginya, mengalami keburukan tanpa pertolongan. Tetapi Rasul SAW memberikan penegasan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Ini barangkali yang jadi kepentingan saya terutama menyampaikan kuliah subuh ini. Allah tidak akan pernah berhenti membantu kita selama kita tidak berhenti membantu sesama kita. Di Kaupermai ini Pak, saya disampaikan beberapa orang, dari mulai jam 10 malam sampai pagi-pagi, terus nanti berlanjut siang. Ada banyak orang yang sengaja datang keliling di komplek Kaupermai untuk ngorek-ngorek tempat sampah. Ada bapak-bapak yang sudah tua, ada ibu-ibu yang gendong anaknya, ada anak muda. Dan tidak mungkin itu ngorek-ngorek tempat sampah itu dilakukan kecuali karena mereka tidak punya aktivitas pekerjaan yang bisa dipakai sandaran hidup mereka. Sugan, ayah sesa makanan, sugan. Bahkan ada seorang jamaah Al-Kausar menurutkan saya, mungkin di Etang Ustaz sehari semalam 10 orang mengorek-ngorek tempat sampah. Artinya hidup sangat sulit. Kemarin saya baca data Menteri Tenaga Kerja yang baru menyampaikan per tanggal 30 Oktober itu jumlah orang yang di PHK itu 62.500 sekian. Per tanggal 30 Oktober jumlah orang yang di PHK 62.500 sekian. Apa artinya? Ini kan yang akan jadi mati, mungkin jadi hidup. Kalau ada orang yang bekerja itu secara umum di Indonesia, dia itu menyantuni atau menghidupi 3 orang. Jadi kalau dia laki-laki, istrinya, 2 anaknya, atau bahkan bisa sampai 5 orang. Ya istrinya, ya anaknya, ya mungkin ada adiknya atau ada mertuanya dan sebagainya. Jadi kalau ada 62.500 orang di PHK, tinggal dikalikan 3 sampai 4. Jumlahnya menjadi demikian dahsyat. Apa artinya? Hidup memang sekarang ini sedang makin sulit, bukan makin mudah. Karena itu harapan kita besar sekali pada pemerintah, pada rezim yang ada untuk bisa menjawab berbagai permasalahan yang terjadi. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru terbentuk itu tidak melakukan korupsi. Karena dari semua aspek yang ada, yang bikin hancur banyak hal itu ya karena korupsi.
Ayat ini, hadis ini sekali lagi sedang menjadi rujukan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, jamaah subuh yang Allah muliakan, akan selalu membantu kita. Makanal abdu fi auni akhihi. Selama hambanya, selama kita bisa membantu sesama. Gak nyala? Ada kebiasaan bagus Bapak-bapak. Saya sampaikan beberapa hal yang menurut saya penting untuk disampaikan sebagai bagian memperkuat optimisme kita bahwa Allah pasti akan selalu membantu kita. Ada ibu-ibu yang punya kebiasaan tiap pagi kalau dia bangun setelah sholat subuh dia keluar, dia kemudian sedekah ke sawe, pernah budak rek iya dan lain sebagainya. Enggak besar, 2.000 rupiah. Nominalnya sangat kecil kan 2.000 itu. Paling kerupuk kan dengan 2.000. Tapi konsisten tiap hari dilakukan. Kemudian laporan ke saya, alhamdulillah Ustaz, punten sakedik bersedekah 2.000 rupiah sehari. Saya bilang nggak usah punten, udah luar biasa. Ada yang punya puluhan juta juga tidak pernah bersedekah 2.000 tiap subuh. Kewemen Jumat sekali atau mungkin sekali, udah keren, bagus. Kenapa tadi kesadaran bahwa ada orang di sekitar kita yang demikian kesulitan. Jangankan untuk jumlah yang besar, jumlah yang demikian kecil saja dia bisa sangat kesulitan. Saya seringkali kalau tidur di sini ke situ Pak, ke Alfamart apa Indomaret dekat patung kuda sebelah situ. Kalau ditemuskan mah nanti ke Dokter Rois, apa Indomaret. Itu tiap malam Pak. Karena pernah seharian di sini 2 kali tadinya. Setelah maghrib ke situ, malam-malam saya ke situ lagi. Ada orang berkostum badut yang duduk berjam-jam di situ. Hanya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang yang kemudian belanja. Mungkin kalau orang seperti kita nanaonan atau digawe, justru karena dia kesulitan mencari kerjaan. Jadi dengan berkostum itu dia berharap mungkin orang jadi kasihan dan sebagainya. Di sana misalkan di dekat pas belokan ke Cibaduyut dari Kopo itu, karena sering jalan situ, begitu dari Pasir Koja dan situ, tiap hari saya ketemu dengan badut yang bawa anaknya cepengah, pegang untuk wadah uang kalau ada yang ngasih, ibunya kemudian duduk di sampingnya. Seringkali kadang-kadang ya Allah, jigana pami gaduh pada malan yang jelas mah tidak akan gitu. Saya sedang menyampaikan bahwa demikian banyak di sekitar kita orang-orang yang membutuhkan. Kalau memungkinkan, sisihkan sedikit rezeki yang kita miliki, sisihkan sedikit makanan yang bisa kita berikan, sisihkan juga tenaga, waktu untuk bisa membantu orang sekitar kita sesuai kemampuan kita. Hidup sangat sulit. Banyak orang-orang yang makin hari makin tidak berdaya. Seolah-olah Tuhan bagi mereka tidak ada. Kitalah yang kemudian sampai pada pemahaman Allah berjanji akan selalu membantu kita ketika kita membantu orang sekitar kita. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Dan kalau kemudian jamaah subuh yang Allah muliakan, kita tidak menemukan rekan, tidak menemukan teman, tidak menemukan komunitas yang bisa mengembangkan spiritualitas kita sesuai dengan semestinya, kita tidak ketemu nih aktivitas yang, karena tadi masjid hanya gedungnya saja megah. Kadang-kadang ada masjid-masjid udah mega sebagainya, tapi aktivitasnya tidak mengajak kita untuk makin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru makin mengembangkan hal-hal yang justru berbau duniawi dan lain sebagainya. Kalau sulit ketemu seperti itu, walaupun ini mungkin bukan kasus Indonesia, kata Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, putra dari seorang sahabat yang umurnya paling panjang, sahabat Anas bin Malik. Kata Imam Malik,
tetaplah kalian berjamaah walaupun sendirian. Sehingga terkenal dari beliau ungkapan al-jama'atu ma'al haqqi walau kunta wahdah. Berjamaah itu adalah bersama kebenaran meskipun engkau sendirian. Bersama dengan kebenaran walaupun sendirian. Karena kan berjamaah itu wajib. Kalau ketemu jamaah dan lain sebagainya. Kalau ternyata tidak ketemu, sulit menemukan komunitas yang mengajak kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan lain sebagainya, ya kepaksa berjamaah sendirian saja. Kita mengakses referensi, mengakses kitab suci, mengakses hadis-hadis Nabi, dan cukuplah dengan apa yang bisa kita lakukan dalam memahami itu walaupun terbatas. Kenapa saya sebutkan terbatas? Karena beragama tidak mungkin sendirian. Tapi dalam kondisi di akhir zaman nanti sulit menemukan komunitas yang bisa mengajak untuk lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya berjamaah saya sendiri. Karena itu saya bersyukur di Al-Kausar, alhamdulillah. Paling tidak Bapak-bapak, paling tidak nih di masjid ini setiap pagi Allah memberikan kesempatan kita bisa mengembangkan, menambah hazanah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dari ngaji kita, ini memelihara optimisme sekali lagi. Ini enggak muncul juga. Tidak akan selamat dari perpecahan pada akhir zaman nanti. Di antara umatku berpecah belah, berperang sesama, saling mengkafirkan dan lain sebagainya, kecuali ada satu kelompok yang selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatan min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Senantiasa di tengah umatku akan ada ta'ifah. Ta'ifah itu kelompok kecil. Kalau ada 1000 orang, hanyalah mungkin 10 orang. Bukan kelompok besar, ta'ifah, kelompok kecil. Min ummati, dari kalangan umatku, zahirina 'alal haq, yang akan selalu menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahu, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menghinanya. Jadi tidak baperan ketika dinyinyiri, ketika diomongkan, ketika didiskreditkan, mereka tidak akan bergeming, tetap saja menjadi kelompok kecil yang melakukan kebenaran. Wala man khalafahu, tidak juga akan menghancurkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, yang berbeda pendapat dengan mereka, dikritik keras, dihina, dibully dan sebagainya, tetap saja hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, sampai kemudian datangnya hari kiamat mereka dalam keadaan demikian. Jadi ada kelompok kecil yang terus-menerus menebarkan di tengah-tengah mereka nilai-nilai kebaikan dan menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Saya kemarin sore ngaji di masjid, di satu masjid di Metro Margahayu Raya Barat. Pengajiannya pengajian rutin ibu-ibu, banyak sekali ibu-ibunya. Diberikan kesempatan tanya jawab. Ternyata ada yang memberikan pertanyaan yang menurut saya bagus pertanyaan itu. Ustaz, gimana caranya supaya kita semakin lama ini semakin sadar bahwa kita punya tanggung jawab untuk terlibat dalam upaya memperbaiki keadaan? Karena ibu-ibu nanya seperti itu dan sebagainya. Beliau kemudian menyebutkan alasannya, anak saya sudah besar-besar, lebih sering saya punya waktu untuk merenung. Gimana ya supaya kita makin sadar bahwa kita punya kewajiban untuk terlibat dalam memperbaiki keadaan. Aktivitas pengajian ibu-ibu itu di banyak tempat, terutama di masjid-masjid komplek. Ada studi Pak dilakukan, semacam riset oleh beberapa akademisi tentang aktivitas dakwah di kota besar yang bertumpu di masjid. Nanti studi itu membuat kesimpulan yang bagus. Ternyata para penggerak
dakwah di kota, terutama di perumahan-perumahan yang bertumbuh di masjid, itu ternyata mayoritas frontlinernya, garda terdepannya yang buat balik itu ibu-ibu. Karena itu jangan pernah menyepelekan ibu-ibu. Di hampir semua masjid. Studi ini dilakukan di Jakarta, di Surabaya, di 3 kota besar. Sampelnya kurang lebih sekitar 20 apa 50 masjid. Di komplek-komplek besar, ada komplek elit sekali di Surabaya, Darmo misalkan. Nanti kemudian di Jakarta, di Pondok Indah. Juga nanti studinya di perumahan kecil dan sebagainya. Saya nggak tahu nih apa studi itu juga dilakukan di Koper atau tidak. Tapi kesimpulannya ternyata yang frontliner yang menggerakkan dakwah Islam semarak di masjid-masjid itu sehingga menjadi demikian beragam. Frontlinernya, garda terdepannya adalah ibu. Dengan data itu saya sampaikan pada ibu yang nanya. Seperti yang dilakukan sekarang itu justru itu terlibat dalam upaya memperbaiki keadaan. Karena konsisten, ibu-ibu tuh berani nelpon temannya mau ngaji itu. Nelpon, ayo orang ngaji dan sebagainya. Kita kan kadang-kadang ya pergilah ngajak si udah dan sebagainya. Ibu-ibu tuh luar biasa. Nanti bahkan dia berinisiatif untuk dalam istilah kita tuh botram dan sebagainya. Jadi ngaji itu menjadi lebih semarak. Walaupun juga kadang-kadang memang punya biaya yang mahal juga ibu-ibu tuh. Karena ngaji itu harus ada seragam, ada dress code, ngaji iya merah putih, ngaji di itu misalkan ungu, ngaji di dia pink dan sebagainya. Resiko tuh. Saya membaca studi itu keren. Luar biasa peran ibu-ibu komplek itu dalam menggerakkan banyak hal. Anu bapana tarik ngabantuan dia dipaksa ngabantuan dan sebagainya. Nih luar biasa. Jangan-jangan yang menggerakkan aktivitas yang disebutkan dalam hadis Nabi ini tidak akan pernah surut dalam kehidupan sepanjang dunia masih berputar sampai hari kiamat. Adanya orang-orang yang menegakkan kebenaran, boleh jadi yang terlibat adalah ibu-ibu yang jadi penggeraknya. Karena itu ini respect saya nih pada ibu-ibu, termasuk di sini di Kowo Permai. Saya ngaji di situ tuh Pak, di Baitur Rahim itu. Kalau sholat di situ, apalagi subuh ya, subuh saya sudah sangat jarang subuh. Maghrib Isya jauh lah kalau dengan Al-Kausar. Nah, itu sebagian kawan bantu ke sini jauh. Tapi kalau Bapak hari Selasa ngaji ibu-ibu sana, 100 lebih ibu-ibunya sampai keluar. Termasuk yang sedang berhalangan pun ikut ngaji. Kenapa? Karena digerakkan lagi oleh ibu-ibu lagi. Banyak sekali. 100. Jumlah yang terdaftar itu 130-an. Itu kalau ngaji itu bisa 100-an lebih lah, 105, 110 dan sebagainya. Jarang juga 100. Sehingga ramai sampai depan sekali, dekat dengan yang menyampaikannya dan sebagainya. Nanti juga di sana di masjid depan Kopermen itu di Baitur Rahim juga ibu-ibu luar biasa. Di Al-Ihsan termasuk ke sini ibu-ibu. Jadi mereka seperti studi tadi menyebutkan, mereka garda terdepan dalam dakwah di perkotaan yang berbasis di masjid-masjid perumahan. Nggak disebutkan masjid kampus, nggak disebut karena studinya berbeda. Tentang masjid kampus nanti ada studi yang berbeda sebagainya. Tentang jadi yang bikin semarak di pemukiman-pemukiman, perumahan-perumahan, di kompleks-kompleks kegiatan keberagaman itu karena ada ibu-ibu. Tidak mungkin ada satu aktivitas keagamaan pun di kompleks dalam studi itu, hitanan massa, apapun namanya, kecuali pasti ibu-ibu yang menjadi aktor-aktor luar biasanya, termasuk barangkali di kita. Lewat ngaji ini sekali lagi Bapak-bapak yang Allah muliakan, kita punya optimisme. Apapun kondisi yang terjadi kepada kita, insya Allah akan senantiasa membantu kita selama kita membantu saudara kita sesuai kemampuan kita. Inilah barangkali yang menjadi kepentingan ngaji kita di subuh ini. Menitipkan optimisme, ayo kita bantu orang di sekitar kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan berhenti untuk tetap membantu.
kesimpulannya adalah tidak mungkin Allah akan membantu orang-orang yang egois, individualis, mementingkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Karena itu hidup mereka makin sulit, makin sulit, makin sulit. Saya ingin mengakhiri ngaji kita dengan menyampaikan apa yang saya baca dalam 3 hari ini. Saya membaca satu tulisan panjang yang merangkum berbagai tulisan-tulisan lain, yang juga menjelaskan satu riset panjang di Amerika tentang bahaya kesepian. Kesepian itu ternyata bisa demikian bahaya. Saya bahkan membaca dampaknya bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, stres berat, dan lain sebagainya. Nanti satu waktu ngaji kita saya sampaikan data-data itu. Dan kemudian dari studi panjang itu ketemulah dengan satu kondisi bagaimana cara orang bisa mengatasi kesepian. Karena kesepian itu beda dengan sendirian. Tidak selalu orang sendirian itu kesepian. Bahkan ada orang-orang yang sengaja menyepi, menyendiri untuk bisa menikmati hidup yang dia jalani. Tapi justru banyak orang yang di tengah keramaian dia merasa kesepian. Jadi kesepian itu kondisi di mana orang merasa putus hubungan dengan apapun yang seharusnya terjalin, sehingga dia merasa hidupnya tidak berguna dan lain sebagainya. Ternyata di antara cara untuk menghindarkan diri dari kesepian yang bisa demikian dahsyat dampaknya, dalam tulisan yang saya baca itu bahwa adalah kita berkomunitas, terlibat dalam aktivitas yang membuat kita merasa eksistensi kita bermanfaat. Dalam aspek agama ya ke masjid, ngaji, ketemu orang lain, silaturahim, kemudian bisa bekerja sama dalam hal-hal sederhana apa misalkan ya jaga supaya masjid tetap bersih, jagalah supaya tetap, itu ternyata bisa membuat orang terhindar dari kesepian yang justru membahayakan. Karena banyak orang yang dalam kesepian itu bisa sampai pada keinginan untuk bunuh diri. Rek naon hirup ge, teu boga babaturan, dulur eueuh, pagawean teu puguh. Dia akhirnya makin lama makin terjebak dalam kesendiriannya itu, dalam kesepiannya itu, sampai merasa untuk apa hidup. Sekarang tingkat tertinggi orang yang bunuh diri sampai dalam 100 orang itu ada 12-13 orang, kan tinggi banget ini. Dalam 100 orang tuh ada 12-13 orang tuh Korea Selatan. Sangat tinggi tingkat bunuh diri. Banyak sekali orang yang merasa sudah tidak lagi manfaat hidup itu. Nek naon hidup dan lain sebagainya. Padahal negaranya makin maju, makin luar biasa. Tingkat kesepiannya justru makin tinggi. Ini ngaji kita, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Karena tidak nampak apapun di layarnya ya mohon maaf. Ini kesalahan bukan pada laptopnya ini, pada kondisi yang tidak dekat. Kalau ada yang menyampaikan pertanyaan, masukan dan sebagainya dalam ngaji kita mangga. Kita punya waktu ya kurang lebih mungkin 5-10 menit. Oh kalau ini tinggal 3 menit lagi disuruh. Karena subuhnya jam 4 ya. Subhanallah, subuh jam 4. Jam 4 itu kemarin masih bisa orang sholat malam. Sekarang jam 4 sudah subuh. Jadi bagi yang bisa bangun sebelum subuh itu luar biasa. Ada yang menyampaikan mangga, kemarin ada yang menyampaikan apa tuh saya dan sebagainya. Kalau tidak ada ya kita doa saja. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu kemampuan, kekuatan, kesediaan untuk bisa membantu orang lain di sekitar kita. Amin. Izin ya? Enggak, monggo. Ada nggak bisa dikorelasikan dengan salah satu ayat, teman saya lupa persisnya, yang diantaranya ada ungkapan yang surukum, nah, berarti mengenai bantuan Ya. Yaitu informasi. Ya. Itu teh surat Muhammad ayat ke-7. Surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian membantu Allah. Kalau terjemahan bebasnya begitu. Jika kalian membantu Allah, yansurkum, dia Allah akan membantu kalian, plus wa yutsabbit aqdamakum. Allah meneguhkan kaki-kaki kalian, posisi kalian. Karena dipahaminya sulit membantu Allah kumaha, kan Allah Rabbul Alamin, Tuhan segalanya. Makanya butuh bantuan orang.
Karena itu dalam terjemahannya pakai tanda kurung, membantu agama Allah. Bapak-bapak datang ke masjid untuk melaksanakan rawatib salat 5 waktu. Dalam konteks ayat itu bapak-bapak sudah membantu Allah, membuat rumahnya semarak, bersih. Karena kalau bapak datang ke masjid kotor, tidak nyaman, kemudian bersihan dulu dan sebagainya. Itu bantu Allah. Ketika kemudian orang tergerak membantu sesamanya, itu juga sama dengan membantu Allah. Nanti hari kiamat kita menurut hadis ini hadis ini sahih, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah nanya begini, aku sakit, kenapa engkau tidak menjenguk aku? Ya Rob, anta Rabbul Alamin, kaifa a'uduka, bagaimana aku menjenguk engkau? Engkau Tuhan semesta alam. Kata Allah, tuh tetangga kamu sakit, kalau kamu nengok dia, kamu akan ketemu aku ada. Kemudian Allah nanya lagi sama seorang, aku kelaparan, kenapa engkau tidak memberi aku makan? Ya Rob, engkau Tuhan semesta alam, bagaimana mungkin kau kelaparan dan bagaimana aku memberimu makan? Kata Allah, tuh yang merek-merek sampah kamu kelaparan, andai kata kamu berikan saja sebungkus sepiring nasi, engkau akan ketemu aku ada. Artinya rahmat Allah ada pada orang itu. Kemudian yang ketiga Allah menyebutkan, aku kehausan tapi engkau tidak memberiku minum. Pertanyaannya sama dari orang yang ditanya itu, dari kita itu, bagaimana mungkin kami memberi minum? Engkau Tuhan Rabbul Alamin. Kata Allah, banyak orang yang kehausan, andai kata engkau sediakan minum, engkau akan menemukan aku ada di sana. Itu membantu Allah. Saya respect Pak, saya sampaikan ini bagi bapak-bapak yang tidak pernah berhenti membantu, paling tidak tiap Jumat menyediakan minum. Itu keren Pak. Orang datang tuh Jumatan, saya di perpustakaan kalau pas Jumat di sini. Ngetik dulu, nyapu dulu, kalau tidak Jumatan keluar Jumatan di sini. Jadi orang datang mau Jumat ambil minum dulu di situ. Nanti pulang dia mungkin ke sini atau saya minum lagi. Keren tuh yang nyumbang air itu. Itu luar biasa. Diminum oleh orang yang akan sholat Jumat, yang pulang sholat Jumat. Itu kan sedekah yang mungkin ya nilainya tidak seberapa, nonton cari, tapi dahsyat luar biasa. Atau mungkin ada orang yang di depan rumahnya sebelah sini nih, kalau hari Jumat tuh persis di situ kalau hari Jumat dia simpan kotak plastik, kemudian dia simpan nasi uduk, ada mungkin 20, terus ditempel tulisan silakan ambil. Jadi silakannya siapa aja ngambil. Dulu ada sahabat yang sempat komplain sama Nabi karena hasil panen dia sebelum dipanen, hasil pertanian dia dimakan oleh burung-burung. Sempat komplain sama Nabi, ya Rasul gimana ya, saya ini nanam sesuatu dimakan burung. Ini hadisnya terkenal. Kata Nabi, yang kau tanam, yang dikonsumsi burung, konsumsi binatang, itu jadi sedekahmu. Jadi kalau makanan kita dipatok ayam, makanan kita diambil kucing, makanan kita dimakan anjing, itu ternyata sedekah. Walaupun tidak diniatkan sedekah. Komodi diniatkan, silakan ambil. Badai saleh ngambil itu sedekah luar biasa. Dalam konteks penjelasan ayat itu, itulah menolong. Bahwa apa datang ke sini nolong Allah. Mudah-mudahan bermanfaat yang sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.